Boleh tidak kita membayar zakat kepada anak yatim? Maka jawabannya adalah tidak boleh membayar zakat kepada anak yatim atas nama keyatimannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini ada satu pertanyaan, bolehkah kita membayar zakat, baik zakat fitrah maupun mal, kepada anak yatim? Teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu, maka jawaban mudahnya membayar zakat kepada anak yatim atas dasar keyatimannya, maka hukumnya tidak boleh. Atau dalam bahasa lain, ketika zakat itu kita bayarkan kepada anak yatim, maka zakat kita dianggap tidak sah. Ini ada beberapa alasan yang perlu kita ambil sebagai sebuah dasar. Yang pertama tentu kita merujuk dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Teman-teman sekalian, bahwa zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, merupakan ibadah khusus yang juga nanti hasil zakat itu ditujukan kepada orang khusus. Orang khusus ini dalam bahasa fikih disebut sebagai asnaf zakat atau mustahik zakat. Lah mustahik zakat sebagaimana disebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, itu hanya 8 golongan saja. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil zakat, orang yang mu'alaf tadi, kemudian riqab, orang yang membebaskan budak, kemudian gharim, orang yang terlilit hutang, kemudian fisabili dan ibnu sabil. Jadi ada 8 asnaf. Nah ternyata anak yatim itu tidak masuk ke dalam salah satu dari 8 asnaf yang kita sebutkan tadi. Maka bahasa mudahnya bahwa membayarkan zakat kepada anak yatim atas dasar keyatimannya itu tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Maka mudahnya tidak boleh membayar zakat kepada anak yatim. Kenapa demikian? Karena ada saja anak yatim itu yang ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya itu dalam keadaan kaya raya gitu. Maka dia disebut yatim tapi kaya gitu. Maka dia tidak boleh mendapatkan zakat gitu. Tapi kalau kebetulan anak yatim itu adalah anak yatim yang miskin, atau anak yatim yang fakir, atau anak yatim yang terlilit hutang, atau dan seterusnya, atau ibnu sabil dan fisabilillah, maka kita boleh memberikan zakat itu kepada anak yatim atas dasar kemiskinannya, atau atas dasar kefakirannya, atas dasar fisabilillahnya, atau atas dasar ibnu sabilnya tadi itu. Gitu ya. Tapi kalau atas dasar murni dia ini anak yatim padahal tidak masuk ke dalam salah satu asnaf tadi, maka zakat kita dianggap tidak sah oleh syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus kalau anak yatim ini nggak mendapatkan zakat, terus bagaimana dengan perintah dari Al-Quran maupun hadis atau dari agama kita untuk menyantuni anak yatim? Menyantuni anak yatim, teman-teman sekalian, itu memiliki babnya sendiri di luar zakat yang kita bicarakan tadi. Artinya ada anak yatim kita sekolahkan sekalipun dia ini anak orang kaya, tidak ada masalah. Karena memang menyantuni anak yatim itu bebas, dia anak kaya maupun tidak, itu bebas. Tapi kalau kita bicara masalah zakat, maka pemberian zakat atau mustahik zakat itu sudah tetap orang-orangnya atau golongan-golongannya tadi. Nah ternyata anak yatim tidak masuk ke dalam salah satu dari golongan tadi. Maka kalau nanti mau memberikan zakat kita bayar zakat ini kepada anak yatim, kita lihat dulu anak yatim ini kita berikan atas dasar keyatimannya atau dasar yang lain. Oh dia miskin, oh berarti kita memberikannya atas dasar dia miskin. Oh ternyata dia fakir, berarti kita memberikan zakat itu atas dasar kefakirannya, bukan murni atas dasar keyatimannya gitu. Tapi kalau dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain tentang bagaimana kita harus bersikap dengan anak yatim, maka agama kita termasuk agama yang sangat-sangat menganjurkan untuk menyantuni dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Baik anak yatim itu masih kerabat kita maupun anak yatim itu bukan siapa-siapa kita.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim dan memperhatikan kondisi anak yatim itu di surga nanti seperti ini, kata beliau. Memberikan isyarat kedekatan antara telunjuk tengah, jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perhatian kepada orang yang memperhatikan anak yatim, sampai nanti kedekatan beliau dengan mereka di surga itu sangat dekat sekali. Namun sekali lagi, untuk urusan zakat, anak yatim tidak masuk ke dalam asnaf zakat atas dasar keyatimannya. Tapi kalau atas dasar kefakiran dan kemiskinan dan atau yang lainnya, itu silahkan diberikan. Demikian, semoga bisa difahami dengan baik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.